warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Tabi pun. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membuat video pembelajaran untuk kelas 4 semester 2 mata pelajaran matematika, pembelajaran bab 4 yang membahas tentang bangun datar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi luas bangun datar. Dan Ibu juga akan mengajarkan kalian mengerjakan soal matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Baiklah, sebelum kita masuk ke video pembelajarannya, di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Azahra Intan Sucia dengan NPM 21530532020. Ibu mahasiswa dari Universitas Lampung, kelas 4G, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2021. Baiklah, video kali ini Ibu buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran matematika sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muncarno, Magister Pendidikan, dan Bapak Jody Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Baiklah anak-anak, silakan kalian simak videonya dan tonton videonya sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah, pada semangat ya hari ini. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Jadi, jangan lupa kita selalu bersyukur ya anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ya yang tadi pagi berangkat lebih awal? Iya, Rahmat. Baiklah, silakan Rahmat untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Baik anak-anak, jadi berdoa sebelum belajar sangat dianjurkan dalam agama Islam. Karena tujuan dari doa sebelum belajar itu adalah diharapkan agar kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih mudah menyerap dan memahami materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan supaya ilmu yang kita dapatkan atau kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Baiklah, tadi kan kita sudah berdoa. Selanjutnya di sini Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Baik, akan Ibu panggil ya namanya satu persatu. Aldi Rahmadan hadir, ya baik. Ima Aditya? Baik, hadir. Bilqis Syafira? Baik, hadir juga. M. Alif Irfan Zalil? Iya, hadir. Rahmat Naufal? Iya, hadir. Tiara Asyah? Iya, hadir. Tika Fitriani? Iya, hadir. Usi Fatimah? Usi Fatimah? Ada tidak ya? Sakit? Ada yang tahu Usi sakit apa anak-anak? Ya, Tiara bilang kalau Usi kemarin badannya panas. Kita doakan semoga Usi lekas membaik ya anak-anak. Dan semoga bisa belajar lagi dengan kita. Kalian sudah pada sarapan? Alhamdulillah sudah pada sarapan ya anak-anak. Nah, sarapan di pagi hari itu sangat penting anak-anak. Supaya kalian lebih memahami dan lebih menyerap materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan fokus. Nah, jika tidak sarapan, maka kalian akan lemas dan merasa ngantuk. Dan kalian pun tidak dapat mempelajari atau memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan fokus atau dengan
Baik, sebelum kita membahas materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila terlebih dahulu agar menumbuhkan cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita terhadap para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga kita dapat bersekolah dan belajar secara bersama-sama pada pagi hari ini. Baik, di sini Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menjadi dirijen dan memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu pelajar Pancasila. Ya, silakan Tiara untuk menjadi dirijen. Baik, silakan kalian berdiri anak-anak. Baik, kita akan menyanyikan secara bersama-sama ya dan dipandu oleh Tiara. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan ego, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdaskan dari kita. Perjuangkan harus berani, kita terus boleh berprestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dari sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, bagaimana? Lebih semangat kan? Dan Ibu harap setelah kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila, kalian bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air selalu. Sebelum kita mulai membahas materi luas bangun datar, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Baik, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai teman yang sedang mengemukakan pendapat dalam kegiatan diskusi dengan baik. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan melalui tanya jawab dan penjelasan guru, peserta didik dapat memahami arti dari bangun datar dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga dengan menonton video melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis bentuk bangun datar, sifat-sifat bangun datar, dan rumus luas dan keliling dengan percaya diri. Yang keempat, dengan melalui diskusi dan pengamatan, dengan mengerjakan latihan yang telah dirancang oleh pendidik di LKPD yaitu Lembar Kerja Peserta Didik secara berkelompok, sehingga peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam LKPD dengan baik dan benar. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati gambar serta penjelasan guru tentang mengoperasikan rumus-rumus dari persegi panjang dan segitiga, peserta didik dapat memecahkan soal, keliling, dan luas bangun datar persegi panjang, dan juga segitiga dengan disiplin. Yang keenam, melalui kegiatan mengamati benda di sekitaran, peserta didik dapat menyelesaikan dan mengidentifikasi dengan melakukan pengukuran luas persegi dan persegi panjang yang ada di sekitaran menggunakan benda konkret dengan penuh percaya diri. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah siap belajar bersama Ibu pada pagi hari ini?
Baik, jika sudah siap, silakan kalian merapikan diri dan juga menyiapkan alat tulis serta buku cetak yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Baik, setelah kalian menyiapkan alat tulis dan menyiapkan diri untuk belajar, silakan kalian buka buku cetak, yaitu bab 4. Silakan kalian amati gambar yang ada di buku cetak tersebut. Nah, iya benar. Jadi, di gambar tersebut yaitu kita akan mempelajari tentang bangun datar. Nah, baik anak-anak, ternyata bangun datar itu sangat penting loh untuk kita pelajari. Nah, kita juga harus lebih semangat untuk mempelajari materi bangun datar. Karena bangun datar itu sangat penting dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita juga bisa menemukan beberapa contoh bangun datar yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti pintu. Pintu ini berbentuk persegi panjang. Nah, selain pintu, ibu juga mempunyai contoh benda yang berbentuk bangun datar. Nah, seperti bola ini merupakan bentuk jenis bangun datar lingkaran. Nah, selanjutnya ibu juga mempunyai contoh dari bentuk bangun datar. Nah, seperti wadah kue ini, yaitu merupakan bangun datar yang berbentuk persegi. Nah, selanjutnya ibu juga mempunyai contoh bentuk bangun datar, yaitu kertas origami ini. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari segitiga siku-siku. Ini karena ini merupakan bentuk dari segitiga siku-siku. Siku ini memiliki sudut 90 derajat. Nah, tadi kan ibu sudah memberikan sedikit contoh dari bentuk bangun datar. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu tidak sih apa itu bangun datar? Dan apa itu pengertian dari luas? Ada yang tahu? Baik. Jika kalian belum tahu, kita akan mempelajarinya secara bersama-sama. Apa itu bangun datar, anak-anak? Iya, benar. Bangun datar adalah bidang datar yang memiliki dua dimensi, panjang dan lebar. Nah, ini merupakan contoh dari panjang, sedangkan yang ini merupakan lebar. Nah, tetapi tidak memiliki tebal dan tinggi. Nah, bangun datar biasa dibilang bangun abstrak. Nah, banyak bentuk bangun datar, diantaranya seperti yang ibu sudah contohkan tadi, yaitu lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, trapesium, dan lainnya. Nah, selanjutnya, ada yang tahu tidak sih apa itu luas? Iya, benar sekali, Alif. Alif mengatakan bahwa luas dalam pembelajaran matematika merupakan besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi atau bisa disebut dwi gatra, suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Nah, jadi luas bangun datar ada yang tahu pengertiannya apa? Iya benar, Tika, yaitu besar daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Sisi-sisi bangun datar tersebut. Baik, ibu akan bertanya pada kalian, apakah dari kalian sudah mengetahui apa saja jenis-jenis bentuk dari bangun datar? Ada yang sudah tahu belum sih? Iya benar sekali, Aldi. Aldi menjelaskan bahwa jenis-jenis bentuk bangun datar itu ada layang-layang, ada belah ketupat, ada persegi, ada jajar genjang, ada persegi panjang, ada juga lingkaran, ada juga trapesium. Nah, trapesium ini ada trapesium sama kaki. Wah, hebat-hebat sekali anak-anak ibu. Nah, ibu membuat jenis-jenis bentuk dari segitiga itu ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga tak beraturan, ada segitiga akut, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul. Nah, baik. Setelah kalian mengenal apa itu bangun datar dan mengenal jenis-jenis bentuk dari bangun datar, di sini Ibu mempunyai satu video yaitu yang berisi tentang sifat-sifat bangun datar. Silakan kalian simak videonya dan nanti akan Ibu tanya nih, apa sih isi dari video tersebut? Mari kita belajar dan mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun dua dimensi. Nah, itu tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, Pak. Berikut macam-macam bentuk bangun datar dan contoh-contohnya di sekitar kita. Persegi.
square. Persegi merupakan bentuk bangun datar yang mempunyai 4 sisi sama panjang. Contohnya, permukaan dadu, papan catur, dan jam dinding persegi. Persegi panjang. Rectangle. Sama seperti persegi, namun persegi panjang mempunyai 2 sisi yang lebih panjang. Contohnya, layar televisi, pintu rumah, uang kertas. Segitiga. Triangle. Segitiga merupakan bentuk bangun datar yang memiliki 3 buah sisi. Contohnya, rambu lalu lintas segitiga, potongan pizza, penggaris segitiga, lingkaran. Circle. Lingkaran adalah sebuah bentuk bangun datar yang memiliki 1 sisi. Contohnya, piring, roda sepeda, koin, trapesium. Trapezoid. Trapesium merupakan bangun segi 4 yang memiliki 1 pasang sisi sejajar yang tidak sama panjang. Contohnya, troli belanja dan atap rumah. Jajar genjang. Yang adalah segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi berhadapan yang setiap pasangnya sejajar dan sama panjang. Contohnya, penghapus dan kue wajib. Layang-layang. Siapa di sini yang suka main layang-layang? Nah, layang-layang itu merupakan jenis bangun datar ya Layang-layang anak-anak. merupakan bangun datar berupa segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang namun tidak sejajar. Contohnya, layangan, gelang ketupat, gelang ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang. Contohnya, ketupat dan motif pagar pembatas. Baik, itu tadi video tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya mempelajari tentang persegi, persegi panjang, dan juga segitiga ya anak-anak. Nah, setelah kalian sudah menyimak videonya, apa sih yang kalian dapat dari video tersebut? Ibu ingin bertanya kepada Aldi. Iya benar. Di dalam video itu menjelaskan tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, ada yang masih ingat? Bagaimana sifat dari persegi? Iya benar, memiliki 4 sisi dan semua sisinya memiliki panjang yang sama. Nah, kalau bangun datar persegi panjang, ada yang tahu sifat-sifatnya yang sudah dijelaskan dalam video? Iya benar sekali Rahmat. Yaitu seperti persegi, yaitu memiliki 4 sisi, namun pada persegi panjang itu mempunyai 2 pasang sisi yang panjangnya berhadapan dan sejajar. Nih, dia mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Namun, mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang ini dan yang ini. Sedangkan untuk sifat segitiga, dia masih ingat yang sudah dijelaskan dalam video ini apa? Iya benar sekali Tiara, yaitu memiliki 3 sisi yang garisnya saling berhubungan. Wah, ternyata kalian benar-benar menyimak dan kalian memahami isi dari video tersebut. Wah, keren! Setelah kalian mengetahui sifat-sifat bangun datar, selanjutnya kita akan mempelajari di buku cetak yaitu Ayo Mengamati. Nah, ini terdapat papan catur yang berbentuk persegi. Nah, mari kita amati. Pengamatan, Udin dan Edo akan bermain catur. Benny tiba-tiba menghampiri mereka. Benny ingin mengetahui berapa banyak petak pada papan catur yang berwarna hitam dan putih seperti pada gambar di atas atau di samping. Dapatkah kalian membantu Benny untuk menghitung seluruh petak pada papan catur? Silakan tulis ulang bacaan di atas. Gunakan kalimat
kalian sendiri kerjakan di buku tulismu. Nah, terdapat ayo menanya, yaitu bagaimana cara menghitung luas bangun datar persegi. Nah, dari kalian ada yang sudah tahu belum sih cara menghitung luas bangun datar persegi itu seperti apa? Baik, jika kalian belum mengerti atau kalian belum tahu cara menghitung, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Baik, silakan kalian amati materi PowerPoint dan juga bisa juga kalian mengamati buku cetak kalian. Nah, berikut ini adalah klarifikasi lebih rinci dari bacaan di atas. Yaitu, mari kita ayo menalar. Nah, pada pengamatan papan catur berbentuk persegi, Benny mulai mencacah banyaknya petak secara mendatar. Perhitungan dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai pada baris terakhir. Nah, terdapat 8 petak pada baris pertama. Nah, terdapat juga 8 petak pada baris kedua. Nah, ternyata terdapat 8 petak lagi pada baris ketiga. Kemudian terdapat lagi 8 petak pada baris keempat. Kemudian terdapat 8 petak lagi pada baris kelima. Nah, terdapat 8 petak lagi pada baris keenam. Dan terdapat lagi 8 petak pada baris ketujuh. Dan 8 petak lagi pada baris ke-8. Nah, kemudian Benny menambahkan dengan cara berikut. Banyak petak keseluruhan adalah banyaknya petak pada baris pertama, ditambah baris kedua, ditambah lagi baris ketiga, ditambah lagi baris keempat, ditambah lagi baris kelima, ditambah lagi baris keenam, ditambah lagi baris ketujuh, dan ditambah lagi baris ke-8. Sehingga 8 baris dikalikan 8 baris adalah 64. Jadi jumlah petak keseluruhan pada papan catur yang berbentuk persegi adalah 64 petak. Nah, jumlah petak tersebut menunjukkan luas papan catur. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Baik, jika sudah paham, akan Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan mengamati bangun datar persegi panjang. Nah, pengamatan, Edo sedang bermain puzzle Tetris, seperti pada gambar di atas atau di samping yang ini. Edo ingin mengetahui berapa banyak petak pada puzzle Tetris yang berbentuk persegi panjang. Nah, dapatkah kalian membantu Edo untuk menghitung seluruh petak pada puzzle Tetris persegi panjang? Nah, silakan tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Nah, sama seperti tadi juga terdapat ayo menanya. Bagaimana cara menghitung luas bangun datar persegi panjang? Baiklah, apakah dari kalian sudah mengetahui cara menghitung luas persegi panjang? Adakah yang sudah mengerti atau yang sudah mengetahui bagaimana rumusnya? Baik, jika belum, akan kita bahas secara bersama-sama seperti tadi, anak-anak. Nah, baik, ayo menalar. Nah, Edo mulai mencacah banyaknya petak secara mendatar. Perhitungan dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga, sampai pada baris ke-5. Banyak petak dalam satu baris mendatar adalah 8 petak. Terdapat 8 petak pada baris pertama, 8 petak pada baris kedua, 8 petak pada baris ketiga, 8 petak pada baris keempat, dan 8 petak pada baris kelima. Edo menambahkan semua petak dalam 5 baris dengan cara berikut. Nah, banyak petak seluruhnya adalah baris pertama, ditambah baris kedua, ditambah baris ketiga, ditambah baris keempat, dan ditambah lagi baris kelima. Sehingga 8 baris dikalikan 5 baris menjadi 40. Jadi, banyaknya petak pada puzzle Tetris persegi panjang adalah 40 petak. Banyak petak tersebut menunjukkan luas puzzle Tetris persegi panjang. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengetahui rumus cara menghitung luas? Iya, baik. Jika kalian sudah memahami, akan Ibu lanjutkan ke ayo mengamati segitiga. Nah, kita akan mengamati bentuk bangun datar dari segitiga. Nah, pengamatan pada gambar 4.9 bagian papan yang berwarna coklat, ini segitiganya berwarna coklat, berbentuk segitiga. Edo akan mengecat papan yang berbentuk segitiga berwarna coklat tersebut. Dapatkah kalian membantu Edo menentukan luas segitiga berwarna coklat tersebut? Tulis ulang bacaan di atas, gunakan kalimat sendiri, kerjakan di buku tulismu. Di sini juga terdapat ayo menanya. Nah, yaitu bagaimana cara menghitung luas bangun datar dari segitiga. Nah, ada yang sudah tahu belum sih bagaimana cara menghitung luas bangun datar segitiga? Baik, jika belum, akan kita bahas secara bersama-sama lagi, anak-anak.
Baik, ayo menalar. Nah, untuk menghitung luas segitiga yang berwarna coklat, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, berilah nama titik-titik, garis-garis, dan luasan yang dibutuhkan sebagaimana berikut. Nah, di sini sudah ada contoh yang sudah diberi titik, diberi garis, dan juga luasan. Silakan kalian amati pada PowerPoint atau kalian juga bisa mengamati di buku cetak kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, yang kedua, luas segitiga PQT sama dengan luas segitiga TUQ ditambah luas segitiga PUT. Mengapa? Karena luas persegi PQRS sama dengan L1 ditambah L2. Nah, sama dengan buka kurung LA ditambah LB tutup kurung ditambah buka kurung LC ditambah LD tutup kurung. Mengapa? Karena LA sama dengan LB dan LC sama dengan LD. Maka L persegi atau luas persegi PQRS sama dengan buka kurung 2 dikali LB tutup kurung ditambah 2 dikali LC. Mengapa? Karena 2 tutup kurung LB ditambah LC. Mengapa? Karena luas persegi itu panjang kali lebar. Jadi 2L segitiga PQT. Sehingga setengah dikali P kali L sama dengan luas segitiga PQT. Nah, yang ketiga yaitu luas PQ sama dengan setengah atau 1/2 dikali P dikali L. P itu panjang dan L itu merupakan lebar. Sama dengan 1/2 dikali 120 dikali 80 sama dengan 1/2 atau setengah dikali 9.600. Maka 1/2 dikali 9.600 itu kita coret sama angka 2. Jadi sama aja dibagi sehingga menghasilkan 4.800. Nah, jadi luas segitiga PQT yang akan dicat Edo adalah 4.800 cm3. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami? Baik, jika sudah akan Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, setelah kita mengamati, sekarang Ibu mempunyai sebuah lagu nih, supaya kalian bisa lebih menghafal atau lebih memahami dengan cepat, yaitu rumus tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, silahkan kalian simak videonya. Baik, boleh kita nyanyi bersama-sama anak-anak, supaya lebih hafal. Silahkan kalian boleh berdiri. Luas persegi, sisi kali sisi, persegi panjang, panjang kali lebar, keliling persegi, 4 kali sisi, persegi panjang, 2 kali P tambah L. Wah, ternyata hanya rumus luas dan keliling dari bangun datar persegi dan persegi panjang saja anak-anak. Nah, baik. Di sini Ibu juga telah menyiapkan yaitu beberapa rumus dari bentuk-bentuk bangun datar. Yaitu rumus bangun datar yang pertama, yaitu rumus persegi yang telah dijelaskan di dalam video, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Sedangkan untuk keliling yaitu sama dengan 4 dikali sisi. Rumus persegi panjang yang telah dijelaskan di dalam video lagu tersebut, bahwa luasnya yaitu sama dengan P dikali L. Nah, P itu merupakan panjang dan L itu merupakan lebar. Nah, untuk kelilingnya sama dengan 2 dikali buka kurung dulu, P ditambah L baru ditutup kurung. Nah, rumus segitiga yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, sedangkan untuk keliling yaitu A ditambah B ditambah C. Nah, rumus trapesium yaitu luas setengah kali buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali T. Nah, sedangkan untuk keliling yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Nah, untuk rumus belah ketupat yaitu luas sama dengan setengah kali D1 dikali D2. Nah, D ini merupakan penjelasan dari diagonal. Nah, jadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, sedangkan untuk keliling yaitu sisi dikali 4. Nah, untuk rumus sejajar genjang yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, untuk keliling yaitu 2 dikali buka kurung A ditambah B tutup kurung. Nah, sedangkan untuk rumus layang-layang yaitu luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yaitu untuk keliling sama dengan 2 dikali A ditambah C. Rumus segi 5 yaitu luas sama dengan 1/4 akar 5 buka kurung 5 ditambah 2 akar 5 tutup kurung A pangkat 2. Kelilingnya sama dengan 5 dikali S, yaitu 5 kali si.
Nah, rumus ini sekarang yaitu luas sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Untuk keliling, 2 dikali Pi kali R. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami dan sudah hafal tentang rumus-rumus dari bangun data? Baik, jika sudah, kita akan melanjutkan ke rangkaian pembelajaran yang berikutnya, yaitu Ibu ingin bertanya nih, bagaimana anak-anak pintar? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau apakah dari kalian ada yang belum mengerti tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan tentang apa sih bangun datar? Jenis-jenis bentuk bangun datar, sifat-sifat bangun datar, rumus bangun datar. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, setelah kalian menyimak video dan penjelasan dari Ibu, serta kalian sudah memahami beberapa gambar yang telah Ibu sajikan, di sini Ibu akan membagi kalian secara berkelompok, yaitu 2 kelompok yang terdiri atas 4 orang atau 4 siswa. Jika sudah duduk bersama teman kelompoknya, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD. Silakan kalian kerjakan secara bersama-sama dengan teman kelompoknya ya. Baik, silakan. Apakah sudah dapat semua lembar kerja peserta didiknya? Jika sudah, silakan kalian bisa langsung mengerjakan soal-soal yang terdapat di dalam lembar kerja peserta didik. Namun, sebelum itu, silakan kalian baca dulu petunjuknya yang sudah Ibu tulis atau sudah Ibu jelaskan di lembar kerja peserta didik. Yaitu silakan kalian tulis dulu kelompok, kelas, dan nama anggota. Selanjutnya, kalian baca petunjuk pengerjaannya, lalu kalian kerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik, yaitu terdapat 3 soal, dan silakan kalian tulis di kolom jawaban yang sudah Ibu sediakan. Baik, silakan, bisa kalian mulai. Baik, bagaimana Aldi? Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Baik, jika tidak, silahkan dilanjutkan. Bagaimana kelompoknya Tiara? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soalnya? Baik, jika tidak ada, dilanjutkan juga ya anak-anak. Baik, akan Ibu tunggu. Nah, silahkan jika kalian sudah mengerjakan, kalian bisa mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Baik, jika sudah selesai, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Silakan kelompok siapa terlebih dahulu yang ingin maju membacakan hasil kerja kelompoknya. Iya, silakan. Untuk kelompoknya Tiara, silakan maju ke depan. Baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Tiara. Baik, kelompoknya Alif, silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Iya, baik. Nah, setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, kita akan membahasnya secara bersama-sama. Nah, untuk soal nomor yang pertama, yaitu tentukan luas persegi berikut. Nah, terdapat 2 soal, yaitu soal A, diketahui setiap sisinya yaitu 17 cm. Sedangkan untuk yang B, diketahui setiap sisinya yaitu 23 cm. Pembahasan untuk yang A, diketahui panjang sisi 17 cm. Nah, ditanyakan luas perseginya. Nah, jawab. Adik masih ingat rumusnya apa tadi? Iya, benar. Sisi kali sisi. Luas L sama dengan sisi kuadrat atau sisi kali sisi sama dengan luas sama dengan 17 kali 17 cm. Nah, jadi luasnya itu 289 cm kubik. Baik, jawaban nomor 1 yang A, apakah benar semua? Wah, hebat kalau benar semua. Baik, kita lanjut untuk jawaban yang B. Diketahui panjang sisi 23 cm. Ditanyakan luas perseginya, yaitu jawab. Sama seperti tadi rumusnya, yaitu luas dikali sisi kali sisi. Nah, atau bisa juga luas sama dengan S kuadrat. Nah, luas sama dengan 23 dikali 23 cm. Maka luasnya yaitu 529 cm kubik. Baik, bagaimana? Baik, benar semua. Hebat sekali. Kita lanjut. Masih di soal nomor 1, yaitu tentukan panjang sisi persegi berikut. Nah, diketahui luas perseginya 64 cm kubik. Yang ditanya itu panjang sisinya. Nah, jika ditanya panjang sisi, maka rumusnya yaitu akar dari luas. Nah, E sama dengan akar 64. Nah, akar dari 64 itu berapa sih anak-anak?
Iya benar, yaitu 8 cm. Wah, hebat sekali anak-anak ibu. Baik, kita akan membahas soal yang kedua, yaitu tentukan luas bangun datar berikut ini, yaitu bangun datar persegi panjang. Terdapat 2 soal, namun pada bagian A itu tidak terdapat nilai atau angka, sedangkan di bagian B itu sudah terdapat nilai atau angka dari panjang dan lebarnya. Nah, pembahasan yang A itu diketahui panjang. Nah, panjangnya kan belum diketahui itu angkanya. Jadi kita akan menghitung kotak-kotaknya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata panjangnya itu ada 8 satuan. Untuk lebarnya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata untuk lebarnya itu ada 4 satuan. Yang masih ingat rumus luas persegi panjang? Iya benar, P kali L. L sama dengan 8 dikali 4. Nah, 8 kali 4 ada yang tahu? Iya benar, 32, yaitu 32 cm kubik. Nah, jadi luas bangun tersebut adalah 32 cm kubik. Nah, untuk pembahasan yang B, yaitu diketahui panjangnya 23 cm, lebarnya 10 cm, ditanyakan luas bangun. Jawab. Nah, sama seperti tadi, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Jadi, L sama dengan 23 dikali 10. L sama dengan 230 cm kubik. Nah, jadi luas bangun tersebut adalah 230 cm kubik. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3, yaitu tentukan luas segitiga berikut. Nah, yang A, diketahui alas segitiga 15 cm, tinggi segitiganya 28 cm, ditanya luasnya. Di luas segitiganya setengah dikali 15 dikali 28. Nah, luas segitiga sama dengan setengah dikali 420. Nah, setengah dikali 420 ini bisa 420-nya kita coret dengan angka 2. Atau bisa juga kita bagi. Sehingga mendapatkan 210 cm kubik. Nah, pembahasan yang B, yaitu diketahui alas segitiga sama dengan 6 cm, tinggi segitiganya 8 cm, gunakan triple Pythagoras, karena sudah diketahui yaitu untuk sisi miringnya yaitu 10 cm. Nah, ditanyakan luasnya, jawab sama seperti tadi rumusnya, yaitu luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali 6 dikali 8. Luas segitiga sama dengan setengah dikali 48. Nah, 48 bisa dibagi 2, sehingga mendapatkan hasil 24 cm kubik. Nah, itu tadi penjelasan soal yang terdapat di lembar kerja peserta didik. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Tadi kan kita udah belajar bagaimana cara menghitung luas dan keliling bangun datar. Selanjutnya, Ibu akan mengajarkan kalian mengerjakan soal dan penjelasannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, soal yang akan kita kerjakan sebanyak 3 soal ya anak-anak. Sebelum itu, kalian ada yang sudah tahu belum sih apa itu aplikasi GeoGebra? Baik, jika belum tahu, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya anak-anak. Aplikasi pembelajaran matematika secara gratis yang dapat mendukung beragam topik matematika dan memudahkan kita dalam menyelesaikan berbagai soal matematika. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham apa itu aplikasi GeoGebra? Baik, jika sudah paham, soal yang akan kita kerjakan ini yaitu bangun datar bisa diselesaikan menggunakan aplikasi GeoGebra ya anak-anak. Nah, langkah pertama yang harus kalian persiapkan adalah soal dan aplikasi GeoGebra. Terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, jika kalian belum mempunyai aplikasi GeoGebra, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu, bisa menggunakan laptop kalian ataupun handphone Android kalian. Untuk soal yang akan kita kerjakan menggunakan aplikasi GeoGebra ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi GeoGebra. Nah, ini merupakan bentuk dari aplikasi GeoGebra. Nah, di sini Ibu menggunakan aplikasi GeoGebra kelas 6 ya anak-anak. Kita buka. Nah, maka tampilan pertama akan seperti ini anak-anak. Ini kita bisa geser. Nah, seperti ini bisa kita geser-geser. Nah, baik, langsung saja kita akan mengerjakan soal matematika yang telah Ibu siapkan menggunakan aplikasi GeoGebra ya anak-anak. Nah, soal yang pertama yaitu hitunglah keliling dan luas persegi ABCD dengan sisi AB-nya 8 cm. Nah, kita buka kembali aplikasinya. Nah, kan yang ditanya nomor 1 itu bentuk bangun datar persegi. Maka langkah yang pertama kita harus membuat bentuk bangun datar persegi terlebih dahulu ya anak-anak. Bagaimana Bu caranya? Nah, kalian klik icon poligon yang ini. Kalian klik poligon. Selanjutnya kalian sesuaikan titiknya dengan panjang sisinya, yaitu titik A-nya kita klik di sini. Nah,
karena panjang sisinya yaitu 8 cm, maka kita harus menghitung kotaknya sebanyak 8 cm. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka kita klik, akan muncul titik B. Baik, kita akan membuat titik C, yaitu sama seperti tadi. Kita hitung 8 kotak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita klik, maka akan muncul titik C. Nah, kita akan buat lagi titik D ke samping sebanyak 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita klik lagi, maka akan muncul titik D. Yaitu titik D kita kembalikan lagi ke titik C. Nah, maka ini merupakan bentuk dari bangun datar persegi, yaitu memiliki panjang 8 cm semua sisinya. Mengapa demikian? Karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang 8 cm. Nah, bagaimana caranya kita mengecek apakah panjang sisinya sudah benar 8 cm? Baik, bagaimana ya Bu caranya? Nah, kalian klik icon ini. Selanjutnya kalian pilih jarak atau panjang. Nah, selanjutnya kalian klik titik A, klik titik B, maka akan muncul angka 8, yaitu panjang dari A ke B adalah 8 cm. Benar ya anak-anak? Selanjutnya kita klik lagi B ke titik C. Nah, benar ya anak-anak bahwa panjang sisinya yaitu 8 cm juga. Nah, selanjutnya kita klik lagi titik C ke titik D. Nah, sama juga ya anak-anak, yaitu panjang sisinya 8 cm. Nah, lalu kita klik kembali titik D ke titik A. Apakah sama panjangnya 8 cm? Iya, benar, ternyata sama, yaitu 8 cm. Sudah terbukti anak-anak bahwa telah sesuai dengan soal yang akan kita kerjakan. Nah, nomor 1 kan yang ditanya, hitunglah keliling dan luas bangun datar persegi ABCD. Nah, caranya bagaimana? Kita menentukan kelilingnya, yaitu tinggal kita klik bangun datar persegi yang telah kita buat, kita klik saja, maka akan muncul keliling dari ABCD adalah 32 cm. Bagaimana? Mudah kan anak-anak? Nah, ini sudah benar ya anak-anak, karena rumus dari keliling persegi adalah 4 kali sisi, yaitu 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Akan mencari luas. Bagaimana Ibu? Nah, sama seperti tadi, kita klik icon yang ini, lalu kita pilih luas. Nah, selanjutnya kita klik bangun datar perseginya, maka akan muncul luas dari ABCD adalah 64 cm kubik. Benar ya anak-anak bahwa luas dari persegi adalah sisi kali sisi, yaitu 8 dikali 8 sama dengan 64 cm kubik. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham penjelasan soal nomor 1? Baik, jika sudah, akan kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya anak-anak. Sama seperti tadi, kita lihat dulu soalnya. Nah, terdapat sebuah persegi panjang EFGH dengan panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Nah, hitunglah keliling dan luas persegi panjang EFGH tersebut. Nah, sama seperti tadi, kita kembali lagi ke aplikasi GeoGebranya. Nah, kita akan membuat terlebih dahulu bangun datar persegi panjangnya. Sama seperti tadi, yaitu kalian klik icon poligon, pilih poligon. Nah, kalian klik titiknya, titik E-nya di sini, panjangnya, yaitu di soal panjangnya adalah 10 cm, maka kita hitung kotaknya sebanyak 10 kotak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka akan muncul titik F ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membuat titik G anak-anak, yaitu ke atas dengan lebar sebanyak 5 cm. Berarti kita akan hitung kotaknya menjadi 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik, maka akan muncul titik G anak-anak. Selanjutnya kita akan membuat kembali panjangnya, yaitu sama, yaitu 10 kotak atau 10 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita klik. Nah, maka akan muncul titik H. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi ke titik E anak-anak. Nah, maka sudah jadi bentuk bangun datar persegi panjangnya. Nah, sama seperti tadi, jika kalian belum yakin apakah benar panjang dan lebarnya sama dengan soal, kalian bisa mengeceknya kembali. Tinggal klik icon ini, pilih jarak atau panjang, maka kalian klik titiknya, yaitu titik E, ke titik F. Apakah benar panjangnya 10 cm?
ternyata benar ya anak-anak, yaitu panjangnya 10 cm. Selanjutnya kalian klik lagi titik F ke titik G, apakah lebarnya benar 5 cm? Ternyata benar ya anak-anak, yaitu lebarnya 5 cm. Selanjutnya titik G ke titik H, apakah benar panjangnya 10 cm? Ternyata benar ya anak-anak, yaitu panjangnya 10 cm. Selanjutnya kalian klik titik H ke titik E, apakah lebarnya 5 cm? Nah, ternyata benar ya anak-anak bahwa lebarnya itu sebanyak 5 cm. Nah, sudah terbukti juga ya anak-anak bahwa persegi panjang yang telah kita buat sama dengan arahan soal, yaitu panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Nah, selanjutnya yang ditanya, hitunglah keliling dan luas persegi panjang EFGH. Nah, sama seperti tadi, jika kalian ingin mencari keliling, kalian tinggal mengklik bangun datar persegi panjangnya, kalian klik. Nah, sudah muncul kan anak-anak, yaitu kelilingnya. Keliling dari EFGH adalah 30 cm. Nah, benar ya anak-anak bahwa rumus dari keliling persegi panjang itu adalah 2 dikali P ditambah L, yaitu 2 dikali 10 ditambah 5, hasilnya 30, yaitu 30 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari luas anak-anak. Sama seperti tadi, kalian tinggal klik icon ini. Nah, selanjutnya kalian pilih luas, dan kalian klik kembali bangun datar persegi panjangnya. Kalian klik. Nah, maka akan muncul luas dari persegi panjang EFGH adalah 50 cm kubik. Nah, benar ya anak-anak bahwa rumus luas persegi panjang itu adalah P kali L, yaitu 10 dikali 5 sama dengan 50. Jadi keliling dari EFGH itu 30 cm dan luasnya dari EFGH itu adalah 50 cm kubik. Bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah memahami soal nomor 2 yang telah Ibu jelaskan dan kita kerjakan secara bersama-sama ini? Apakah ada yang belum paham? Baik, jika sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 3 ya anak-anak. Nah, ini bisa kalian geser ke atas supaya lebih luas. Nah, selanjutnya kita ke soal. Nah, terdapat segitiga siku-siku IDK dengan sisi alas 8 cm, sisi tingginya 6 cm, dan sisi miringnya 10 cm. Hitunglah keliling segitiga siku-siku IDK di bawah ini. Nah, kembali lagi ke aplikasi GeoGebra. Nah, kita akan membuat bangun datar segitiga terlebih dahulu, yaitu sama seperti tadi, klik icon polygon. Nah, kalian samakan segitiganya dengan soal ya anak-anak, yaitu tingginya adalah 6 cm. Maka kita klik di sini, akan muncul titik I, lalu kita akan hitung sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik. Lanjut, kita akan membuat alas segitiganya, yaitu kita klik sebanyak 8 kali, karena alas dari segitiga siku-siku sudah diketahui yaitu 8 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita klik. Lanjut, kita akan membuat sisi miringnya. Kita kembalikan lagi ke I. Nah, ini merupakan bentuk dari segitiga siku-siku ya anak-anak. Nah, jika kalian belum yakin apakah ini merupakan segitiga siku-siku atau bukan ya, nah kita akan mengeceknya nih anak-anak. Bagaimana sih caranya? Kalian tinggal klik yang ini. Lalu kalian pilih sudut dengan ukuran tertentu. Nah, kalian klik titik I, lanjut ke titik J. Nah, sudutnya bisa kalian isi sesuai dengan perintah soal ya anak-anak, yaitu sudutnya diminta segitiga siku-siku, maka sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kita pilih searah jarum. Nah, kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, ini sudah benar ya anak-anak bahwa segitiga ini merupakan segitiga siku. Baik, kita akan mengeceknya kembali anak-anak apakah sudah benar panjangnya, yaitu tingginya 6 cm, alasnya 8 cm, dan sisi miringnya 10 cm. Nah, sama seperti tadi anak-anak, kita akan klik icon ini, pilih jarak atau panjang. Nah, kalian klik titik I ke titik J. Nah, maka akan muncul titik I sama J-nya itu 6 cm. Berarti benar ya anak-anak bahwa tingginya itu 6 cm. Nah, selanjutnya kalian klik titik J ke titik K. Nah, maka benar ya anak-anak bahwa alasnya itu 8 cm. Nah, selanjutnya kalian klik titik K ke titik I. Apakah sudah benar sisi miringnya 10 cm? Nah, iya, ternyata benar juga ya anak-anak bahwa titik K ke titik I itu sisi miringnya 10 cm. Nah, soal nomor 3 yang ditanyakan itu hanya hitunglah keliling segitiga siku-siku IDK. Nah,
Yang ditanya hanya kelilingnya saja. Maka sama seperti tadi, kalian tinggal mengklik bangun datar segitiganya, maka akan muncul kelilingnya. Kita klik. Nah, ternyata keliling dari segitiga siku-siku IJK itu adalah 24 cm anak-anak. Nah, benar ya anak-anak bahwa keliling dari segitiga itu rumusnya sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 24 cm. Wah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami soal nomor 3 dan penjelasan yang telah kita selesaikan secara bersama-sama? Baik, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ini merupakan bentuk soal yang telah kita selesaikan. Nah, nomor 1 kan ditanya keliling sama luas. Nah, jadi keliling persegi ABCD itu adalah 32 cm. Luasnya adalah 64 cm kubik. Nah, nomor 2, kelilingnya adalah 30 cm dan luasnya adalah 50 cm kubik. Nah, sedangkan untuk soal nomor 3 yaitu kelilingnya adalah 24 cm. Bagaimana anak-anak? Ibu harap kalian bisa mengerjakan soal matematika menggunakan aplikasi GeoGebra ya anak-anak. Aplikasi ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan soal matematika. Nah, kalian juga tidak perlu kesulitan mengerjakan soal matematika lagi anak-anak, karena kalian bisa menyelesaikannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Silahkan kalian pelajari di rumah bagaimana cara mengerjakan soal matematika menggunakan aplikasi GeoGebra bersama orang tua maupun kakak kalian. Silahkan ya anak-anak. Baik anak-anak, nanti di akhir penutupan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian penugasan rumah, yaitu terdapat satu soal, dicari luas perseginya. Silahkan kalian kerjakan soal tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra bersama orang tua maupun kakak kalian. Nah, nanti hasil kerja kalian akan dikumpul di pembelajaran selanjutnya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika kalian masih bingung, kalian bisa bertanya kepada ibu sekarang, atau bisa juga bertanya di grup WhatsApp ya anak-anak. Silahkan kalian coba mengerjakan soal matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagaimana kalian sudah menyimak dan mendengarkan tentang penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini? Ada yang masih ingat kita hari ini belajar tentang apa? Iya, benar sekali, kita belajar tentang pengertian bangun datar, pengertian luas bangun datar, jenis-jenis bentuk dari bangun datar, serta sifat-sifat dari bangun datar. Dan juga kita telah mempelajari bagaimana cara menghitung luas dan keliling dari bentuk-bentuk bangun datar. Di sini Ibu akan mengulas kembali materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengulas kembali materi kita pada pagi hari ini, di sini Ibu akan mengajak kalian yel-yel, tepuk semangat. Sepertinya kalian sudah pada lemas nih, sudah pada ngantuk kan? Nah, agar lebih semangat, di sini Ibu akan mengajak kalian yel-yel, tepuk semangat. Ayo silahkan, kalian bisa berdiri dan ikuti gerakan Ibu ya anak-anak. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Bagaimana? Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Sudah lebih semangat kan? Sekarang kita akan mengulas kembali materi kita pada pagi hari ini, supaya kalian lebih mengingat dan lebih memahami materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, bangun datar. Ada yang masih ingat bangun datar itu apa ya? Iya, benar sekali Bilkis. Bangun datar adalah bidang datar yang memiliki dua dimensi, panjang dan lebar. Tidak memiliki tebal dan tinggi. Bangun datar bisa disebut dengan bangun abstrak. Wah, hebat ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, luas bangun datar. Ada yang masih ingat luas bangun datar itu apa ya? Ya, benar sekali Tika, yaitu luas bangun datar adalah besar daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Nah, ada yang masih ingat jenis-jenis bentuk bangun datar itu apa saja ya anak-anak? Iya, benar sekali, yaitu ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, gajar-genjang, layang-layang, dan sebagainya. Kalian masih mengingat sifat-sifat bangun datar atau ciri-ciri dari bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga? Ada yang masih ingat? Baik, akan Ibu jelaskan ya. Nah, sifat-sifat atau ciri-ciri dari bangun datar persegi ini adalah yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Memiliki 2 pasang sisi yang saling sejajar. Semua sudutnya membentuk sudut siku-siku atau sudut berukuran 90 derajat. Memiliki 2 diagonal, saling berpotongan, tegak lurus, dan sama panjang. Bagaimana? Baik, jika jelas. Nah, bagaimana sih cara menghitung luas bangun datar persegi? Ada yang masih ingat?
Iya benar, yaitu luas persegi sama dengan sisi kali sisi anak-anak. Nah, bagaimana cara menghitung keliling persegi? Ada yang masih ingat? Benar, keliling sama dengan 4 kali sisi. Nah, selanjutnya yaitu persegi panjang. Nah, ada yang masih ingat sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang? Iya, silahkan Alif sebutkan. Iya benar, Alif mengatakan bahwa sifat-sifat dari persegi panjang ini adalah memiliki 4 sisi yang terdiri dari 2 pasang sisi yang saling berhadapan dan sejajar. Sisi yang saling berhadapan memiliki panjang yang sama. Nah, semua sudutnya berukuran 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Nah, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan dan membagi 2 yang panjangnya sama. Nah, bagaimana sih cara menghitung luas persegi panjang? Iya, benar sekali, yaitu luas sama dengan P kali L. Nah, bagaimana sih cara menghitung keliling luas persegi panjang? 2 kali buka kurung P ditambah L tutup kurung. Nah, bagaimana? Jika sudah jelas, akan Ibu lanjutkan ke materi bangun datar segitiga. Nah, ada yang masih ingat sifat-sifat dari bangun datar segitiga? Iya benar, yaitu memiliki 3 sisi yang gasnya saling berhubungan. Memiliki 3 sudut yang jika dijumlahkan total sudutnya sebesar 180 derajat. Jika dijumlahkan 2 sisinya maka akan selalu lebih besar dari sisi ketiganya. Sisi yang paling panjang berada di depan sudut terbesar. Sisi yang paling pendek berada di depan sudut terkecil. Kita menghitung luas bangun datar segitiga, ada yang masih ingat? Iya benar, yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, bagaimana cara menghitung keliling segitiga? Yaitu A ditambah B ditambah C. Baik, itu tadi pengulasan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Keren sekali anak-anak, ternyata kalian masih mengingat dan memahami. Nah, jadi kesimpulan apa yang kalian pelajari pada pembelajaran kali ini? Iya benar, yaitu kita mempelajari tentang bangun datar. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi kita pada pagi hari ini? Atau ada yang masih kalian belum pahami tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena telah bersemangat dan telah kerjasama dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, bangun datar sangat penting untuk kita pelajari anak-anak. Karena ini dapat kita temui bentuk-bentuk bangun datar di sekitaran kehidupan kita. Jadi, Ibu harap kalian benar-benar memahami tentang materi bangun datar ya anak-anak. Baik anak-anak hebat, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan kalian penugasan rumah. Untuk apa? Supaya kalian lebih belajar dan lebih memahami bagaimana cara menghitung luas bangun datar. Karena Ibu tahu, pasti banyak dari kalian setelah pulang sekolah itu kebanyakan bermain. Nah, Ibu harap kalian setelah pulang sekolah, kalian mengerjakan soal yang Ibu berikan terlebih dahulu, baru kalian boleh bermain. Soalnya yaitu, hitunglah luas ABCD dengan sisi AB panjangnya 6 cm. Nah, silakan kalian kerjakan soal ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Nanti setelah kalian telah menyelesaikan, maka hasil tugas kalian akan dikumpul di pembelajaran selanjutnya. Jadi, Ibu harap kalian mengerjakan semua dan Ibu harap kalian bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan benar. Jika masih belum dipahami tentang cara menggunakan aplikasi GeoGebra, silakan kalian bisa tanyakan kepada Ibu sekarang atau kalian juga bisa menanyakan di grup WhatsApp yang telah kita buat ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya materi atau ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan supaya di perjalanan pulang kita diberikan keselamatan sampai rumah ya anak-anak. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Iya Alif, silakan Alif dipimpin teman-temannya ya. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu. Amin. Baik, setelah kita berdoa, silakan kalian siap-siap untuk pulang. Dan jangan lupa langsung pulang ya anak-anak. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung pulang ya anak-anak. Ingat, jangan main. Jika belum dijemput oleh orang tua kalian, silakan kalian tunggu di sekolah. Jangan kemana-mana ya anak-anak.
Baik, silakan. Kalian boleh pulang. Baik. Baik, tetap semangat ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Hati-hati di jalan.